making disciples, transforming lives. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman karena saya rindu setiap kita bisa melayani Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kita, tak peduli kita pria atau wanita, tidak peduli kita berumur berapa, apakah kita masih muda atau bahkan sudah berumur sekalipun, karena setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Never Stop Serving. Never Stop Serving. Yosua 24, buka sama-sama. Yosua 24 ayat ke-14 sampai ke-15. Dikatakan demikian di ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ingin kita coba melihat dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Saya sudah siapkan di screen, di layar. Dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah kepada Tuhan dan layanilah Dia. Kalau di terjemahan baru dikatakan beribadahlah kepadanya. Dalam versi ini dikatakan layanilah Dia dengan tulus dan setia. Jauhkanlah ilah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan layanilah Tuhan. Ayat ke-15, akan tetapi jika kamu menganggap bahwa tidak baik melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan melayani. Ilah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang kamu diami negerinya. Akan tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer. Saya yakin mungkin sebagian besar dari kita pernah membaca ayat ini, bukan? Ayat ini diucapkan oleh seorang pemimpin yang luar biasa yang bernama Yosua. Dan diucapkan di ujung dari masa hidupnya Yosua. Yosua adalah seorang yang sudah melayani Tuhan sejak ia masih muda. Di Alkitab dikatakan bahwa Yosua ini adalah abdi daripada Musa sejak Yosua masih muda. Dan kemudian Yosua ditunjuk sebagai pemimpin yang berikutnya untuk menggantikan Musa. Untuk memimpin bangsa Israel, umat Allah masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sekarang di akhir hidupnya, di ujung dari kehidupannya, di masa tuanya itulah Yosua mengumpulkan bangsa Israel, 12 suku Israel, kemudian beserta dengan seluruh pemimpin-pemimpin dari suku-suku di Israel itu. Dan Yosua bilang begini sama bangsa Israel, takutlah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dengan tulus dan setia. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan melayani. Akan tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 14 dan 15 yang kita baca ini? Pelajaran pertama adalah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jika di ujung hidup ini kita didapati setia melayani Tuhan.
Yosua di masa tuanya sebelum ia mati. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Artinya yang paling berharga dalam hidup kita, jika di ujung dari kehidupan kita, kita didapati setia melayani Tuhan. Artinya kita hanya bukan menjadi orang yang terdahulu, tetapi kita juga harus menjadi orang yang terkemudian. Maksudnya bagaimana? Kalau dahulu saya melayani Tuhan, maka di kemudian hari pun saya mau tetap setia melayani Tuhan. Karena di ujung hidup kita yang bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan itu bukan harta kita, itu bukan rumah, itu bukan aset yang kita miliki. Yang bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan itu bukan seberapa banyak saldo di tabungan saya, itu bukan seberapa banyak bilet deposito yang Anda punya. Tapi yang bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan itu adalah hati yang setia kepada Tuhan. Hati yang melayani Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan. Itulah yang bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan. Seperti ada lagu yang bilang, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Begitu bukan? Ku tinggal semua, pada akhirnya semua kita tinggalkan saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Matius 24 ayat ke-46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Itu bukan bicara hanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke muka bumi ini. Tapi itu juga bicara kedatangan Tuhan menjemput hidup kita, bukan? Dikatakan kalau Tuhan datang menjemput hidup kita, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Saya mau hidup yang seperti ini. Kalau saya melayani Tuhan di ujung kehidupan kita, saya berdoa setiap kita di ujung daripada kehidupan Anda dan saya, sebelum kita meninggal, kita didapati sebagai orang yang melayani Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua dari ayat yang tadi kita baca Yosua 24. Hal yang kedua, melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Yosua 24 ayat ke-14 kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Maka hormatilah Yahweh Tuhan dan layanilah Dia dengan apa? Coba lihat. Dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Mengapa kalau kita melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh? Karena di dalam dunia ini banyak distraction. Dunia akan berusaha mengalihkan fokus kita. Dunia akan berusaha mengalihkan mata kita, pandangan kita. Dunia akan berusaha menarik kita untuk bisa menjauh. Menarik kita untuk kita bisa mundur dari Tuhan. Itu sebabnya tidak heran di dalam ayat yang kita baca tadi Yosua berkata demikian. Jauhilah ilah yang disembah oleh nenek moyangmu. Artinya kadangkala untuk kita bisa melayani Tuhan, kita perlu menjauhkan sesuatu. Dalam hal ini karena Yosua tahu
jika bangsa Israel tidak menjauhkan ilah itu. Maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Kalau ilah itu tidak dijauhkan dari bangsa Israel, maka yang akan terjadi adalah ilah itu akan menyeret bangsa Israel untuk menjauh dari Tuhan. Kadangkala untuk kita bisa melayani Tuhan ini kita juga perlu mengorbankan sesuatu. Menjauhkan sesuatu itu juga artinya mengorbankan sesuatu. Itu mungkin bisa waktu kita yang berharga. Itu bisa bicara kesenangan kita. Itu bisa bicara tentang hobi kita. Mungkin kalau kita melayani Tuhan kita tidak bisa lagi atau kita nggak bisa lagi nonton seenaknya. Karena kita harus melayani. Waktu saya untuk hangout dengan teman-teman mungkin menjadi berkurang, bukan? Atau bahkan itu juga waktu keluarga kita mungkin sedikit terpangkas. Mungkin perlu diatur ulang. Kadang-kala untuk kita melayani Tuhan ini kita juga harus mengorbankan perasaan kita loh. Mungkin di hari itu kerjaan kita di kantor sedang amburadul. Mungkin di hari itu kita habis dimarahin oleh atasan kita, oleh bos kita, oleh pimpinan tempat di mana kita bekerja. Pekerjaan masih banyak urusan yang belum terselesaikan. Dan hari itu kita pulang dari kantor ke rumah dengan perasaan yang kacau balau. Karena kita sedang stres di tempat pekerjaan. Namun apesnya di hari itu, di malam itu, mungkin kita harus memimpin sebuah connect group. Mungkin kita adalah seorang pemimpin, seorang CG leader, dan kita harus pimpin CG di malam itu. Bisa bayangkan? Kita harus korbankan perasaan kita. Mungkin kita adalah seorang ibu rumah tangga. Anak kita mungkin lagi sakit hari itu. Tapi di hari itu kita juga harus melayani Tuhan. Pikiran perasaan ini juga khawatir. Pikiran ini juga tak menentu. Di saat-saat yang seperti itu, bukankah kita harus meletakkan pikiran dan perasaan ini di bawah kaki Kristus? Demi apa? Demi kita bisa melayani Tuhan hari itu. Contoh-contoh kisah-kisah yang saya ceritakan ini tentu gak mudah. Bukan perkara yang mudah untuk kita meletakkan perasaan kita dan untuk kita bisa sungguh-sungguh memilih untuk melayani Tuhan. Bukan perkara yang mudah. Tapi saya mau katakan kalau orang tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Orang itu mudah terpental dari dunia pelayanan. Hanya orang yang punya kesungguhan hati yang sedemikian rupa yang bisa melakukannya. Kesungguhan hati itu adalah tanggung jawab kita. Kesungguhan hati itu adalah bagian kita, bagian Anda dan bagian saya. Jangan serahkan urusan ini kepada Tuhan. Karena kesungguhan hati itu adalah tanggung jawab kita. Kesungguhan hati itu adalah kayu bakarnya. Kayu bakar yang kita siapkan, yang bisa membuat kita untuk bisa berjalan jauh bersama dengan Tuhan. Api tanpa kayu bakar tidak akan bertahan lama apinya, bukan? Tetapi ketika api itu, ketika urapan itu berjumpa, bertemu dengan yang namanya kayu bakar, yaitu kesungguhan hati, maka di titik itulah api yang dari Tuhan itu tak akan pernah padam di dalam hati kita. Jadi kesungguhan hati itu adalah hal yang akan membuat kita bisa berjalan jauh bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, ya saya mau terlibat lebih jauh,
Saya mau memberi diri lebih jauh, saya mau beri waktu saya untuk Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, di saat yang bersamaan itu muncul sebuah gravitasi rohani. Sebuah gravitasi yang tidak perlu kita minta, otomatis datang dengan sendirinya. Waktu kita memutuskan melayani Tuhan, akan ada sebuah gravitasi rohani yang akan membawa, berusaha menyeret kita turun ke bawah. Yosua 24 ayat 14 yang tadi kita baca, coba kita perhatikan ulang. Maka hormatilah Yahweh Tuhan dan layanilah Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Sungguh-sungguh dan setia. Artinya apa? Yang bisa membuat kita setia itu adalah hal yang sebelumnya kita baca, yaitu sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan hati mustahil kita bisa setia kepada Tuhan. Kalau Anda ingin mendapati hidup Anda ini sampai sebelum mati, setia sampai akhir, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus punya yang namanya kesungguhan hati. Melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari ayat tadi? Yang berikutnya, melayani Tuhan itu adalah sekarang. Melayani Tuhan itu adalah hari ini. Yosua 24 ayat ke-15, kita lanjut ke ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini. Yosua tidak mengatakan kepada bangsa Israel, pilihlah besok. Dia tidak berkata, pilihlah minggu depan, silahkan kamu pulang ke rumah, ke kemah Anda, pikir-pikir dulu. Bulan depan Anda bisa balik. Jadi melayani Tuhan itu adalah sekarang. Hari ini, bukan minggu depan, bukan bulan depan, apalagi tahun depan. Karena kita ini tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, bukan? Kita juga gak pernah tahu kita ini hidup sampai kapan, bukan? Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih punya nafas hidup ini loh, selagi jiwa ini masih nempel di raga kita, jangan pernah tunda keputusan untuk melayani Tuhan. Yohanes 9 ayat 4, saya bacakan demikian. Yesus berkata demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya selama kita masih bisa melihat matahari. Selama matahari masih bersinar. Selama kita masih hidup, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata firman Tuhan. Akan datang malam. Malam itu gelap. Akan datang tiba waktunya malam, tak ada bulan, tak ada bintang. Di mana tak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah tawaran atau ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan untuk melayani Tuhan, maka setidaknya kita harus punya 3 pertanyaan ini. Camkan di dalam hati ini. 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau Anda diminta untuk melayani Tuhan, tanya ke dalam hatimu, ke dalam dirimu. Kalau bukan saya, siapa lagi? GR dikit nggak apa-apa. Kalau bukan saya, siapa lagi? Pertanyaan nomor 2 yang Anda harus pikirkan. Kalau bukan di sini, di mana lagi?
Coba jawab pertanyaan itu. Dan yang nomor 3, kalau bukan sekarang, kapan lagi waktunya? Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau tidak di sini, di mana lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saudaraku, gereja ini setiap hari semakin bertumbuh. Ada banyak jiwa-jiwa yang butuh digembalakan, Bapak Ibu. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan bagi Kristus. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kalau hari ini di antara saudara, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan Anda belum masuk ke dalam sebuah pengembalaan, belum masuk dalam sebuah connect group, saya tantang saudara pulang dari ibadah ini, segera ambil formulir, isi nama, alamat, nomor handphone yang bisa kami hubungi. Saudara bisa scan QR code, daftarkan diri Anda masuk dalam sebuah connect group, dan mulailah tertanam di sana, dan mulailah melayani Tuhan di sana. Di dalam sebuah connect group, di sana Anda bisa belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi. Masuk ke sana. Dan kalau Anda, mungkin sebagian dari Anda adalah orang yang sudah tertanam di dalam sebuah CG, beri diri Anda untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Kalau Anda memang dipercaya, memang diminta oleh pemimpin Anda untuk menjadi pemimpin berikutnya, untuk memimpin kelompok sel yang baru, memimpin connect group yang baru, jangan tolak itu. Jangan berkata tidak. Amin. Saya ingat sebuah lagu waktu mempersiapkan firman ini. Sebuah lagu lama yang sering kali saya nyanyikan buat diri saya untuk mengingatkan saya sendiri. Lagu itu demikian. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Ada yang tahu? Nyanyi sama-sama. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama. Kalau diminta melayani, nyanyi lagu ini. Doa sama Tuhan itu seperti ini. Penuhi hidupku. Punya kerinduan seperti itu. Dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Amin. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara mau punya kerinduan yang seperti itu? Pakai aku Tuhan. Bukan untuk diriku, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya ketika aku dipanggil Tuhan, ketika waktuku tiba, ketika aku masuk dalam sebuah yang namanya kekekalan, yang bisa aku bawa masuk ke sana, hanyalah hati yang setia, hanyalah hati yang melayani Tuhan. Nah, berikutnya saya ingin membagikan beberapa alasan mengapa kita harus melayani Tuhan.
4 alasan mengapa kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita melayani Tuhan karena cinta. Katakan karena cinta. Kenapa karena cinta? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Oleh sebab itu saya melayani Tuhan juga karena cinta. Mazmur 69 ayat 9. Mazmur 69 ayat 9 dikatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup kita baca, semangatku, kata pemazmur, semangatku bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam diriku. Karena aku mementingkan pekerjaanmu, musuh-musuhmu menghina aku sebagaimana mereka menghina engkau. Pemazmur hendak berkata demikian karena cintanya kepada Allahnya. Maka semangatnya bagi Allah dan pekerjaannya itu membara di dalam dirinya. Semangatnya itu membara karena cintanya kepada Tuhan Allahnya. Orang yang jatuh cinta itu ciri-cirinya apa? Orang yang jatuh cinta, yang pasti dia selalu bersemangat. Saudara setuju nggak dengan saya? Orang yang jatuh cinta itu pasti semangat. Pernah nggak Anda pacaran, terus Anda mengajak pasangan Anda ketemu, terus dia nggak semangat? Aduh, ketemuan yuk, nggak mau. Orang yang jatuh cinta itu akan sangat bersemangat kalau dia bisa melakukan sebuah aktivitas, tentunya hal yang benar, kalau dia melakukan sebuah aktivitas yang ada kaitannya dengan orang yang dicintainya itu. Orang yang jatuh cinta, dia juga pasti punya ekstra stamina, bukan? Orang yang jatuh cinta itu bisa loh disuruh bolak-balik mau loh. Betul apa betul? Jemput pasangannya, rumah di mana, jemput dulu pasangannya. Terus pergi makan juga entah berantah di mana. Pulang masih harus antarkan dan kemudian baru dia pulang ke rumah. Coba renungkan itu, betul atau betul? Orang yang jatuh cinta itu selalu punya ekstra stamina. Orang yang jatuh cinta itu punya ekstra power. Orang yang jatuh cinta itu coba perhatikan, tidak mudah menjadi lelah. Itulah kalau kita melakukannya karena cinta. Kemudian apalagi cirinya orang yang jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta itu begini. Dia selalu mengusahakan untuk berkata bisa. Dia selalu mengusahakan untuk berkata bisa. Memang tidak setiap kali diminta ia bisa, tetapi orang yang jatuh cinta akan sebisa mungkin untuk tidak berkata tidak. Itulah cirinya kalau dia sedang jatuh cinta, betul enggak? Coba kalau pasangan Anda mengajak Anda pergi, yuk makan yuk. Enggak bisa. Temenin yuk mau beli buku ini di sini yuk. Aduh sorry enggak bisa. Sekali 2 kali is okay. Tapi kalau Anda minta 10 kali, 10-10-nya dia bilang kepada Anda, sorry nggak bisa. Menurut Anda, pasangan Anda itu cinta nggak dengan Anda? Coba renungkan. Rasanya kok kurang cinta ya? Demikian juga halnya dengan melayani Tuhan. Kalau kita cinta dengan Tuhan kita akan selalu mengusahakan untuk bilang bisa. Memang tidak setiap kali kita bisa, tetapi sebisa mungkin kita akan berusaha untuk tidak berkata tidak. Amin. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, yang pertama karena cinta.
Yang kedua, kenapa kita melayani Tuhan? Karena melayani Tuhan membuat Anda dan saya tidak mudah terhilang dari hadapan Tuhan. Melayani Tuhan membuat kita tidak mudah terhilang dari hadapan Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tak pernah membutuhkan apapun dari hidup kita. Tuhan itu tidak butuh pelayanan kita sama sekali. Anda dan saya mau melayani ataupun tidak melayani itu tidak mengubah keberadaan Tuhan. Dia tetap akan menjadi Tuhan, dia tetap akan menjadi Raja segala raja, terlepas dari kita mau melayani ataupun tidak mau melayaninya. Karena sesungguhnya yang membutuhkan pelayanan itu adalah kita. Yang membutuhkan pelayanan itu adalah Anda dan saya. Ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan, masuk dalam sebuah ministry, sadarkah Anda bahwa sebenarnya pelayanan itulah yang menjaga hidup kita. Pelayanan itu akan membuat kita lebih sadar diri. Pelayanan itu akan membuat kita lebih punya tanggung jawab pribadi. Saya ingat sebuah cerita di dalam Alkitab yang pasti saudara pernah baca, pernah dengar, yaitu kisah Daud versus Batsheba di dalam 2 Samuel. Nanti saudara bisa baca di rumah. Suatu hari ketika biasanya raja-raja pergi untuk maju berperang, apa yang terjadi dengan Daud? Daud memilih untuk menikmati musim semi. Kalau saudara baca nanti di Alkitab. Ya. Menikmati musim semi di mana di atas sotoh istananya. Sementara tentara dan seluruh panglima bala tentaranya itu berada di dalam medan peperangan. Daud memilih untuk santai sejenak aja kok. Hingga suatu hari ketika Daud bangun sore-sore, habis tidur siang, kira-kira begitu ceritanya. Dan Daud pergi ke atas soto rumahnya. Alkitab berkata hanya untuk menghirup udara segar di atas soto rumahnya. Siapa yang gak mau santai begitu? Saya juga mau seperti itu. Menikmati sejenak musim semi, santai. Menikmati udara yang segar di musim semi. Gak ada panas, sejuk. Di atas soto rumah, siapa yang tidak mau? Saya juga mau seperti itu. Dibanding kita harus maju ke medan peperangan, untuk berperang bukan? Tapi setiap kita tahu cerita ini berakhir seperti apa. Gara-gara dia memilih untuk santai di atas soto rumah. Di atas soto istana maksud saya. Apa yang terjadi? Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba bukan? Saya kok yakin cerita ini pasti akan beda ceritanya. Kalau Daud memilih untuk maju ke medan peperangan. Saya ingin katakan ketika kita melayani Tuhan, maka sesungguhnya pelayanan itu akan menjadi pagar dalam hidup kita. Pagar itulah yang akan membantu kita untuk tidak mudah keluar dari kehendak Tuhan. Bukan berarti orang yang melayani itu tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang melayani itu dia akan lebih sulit jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena orang yang melayani itu punya alarm yang lebih sensitif di dalam hatinya. Saudara pernah beli mobil atau punya mobil, terus alarmnya agak sensitif. Pernah nggak ngalamin gitu? Kesenggol dikit, weng, 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 weng. Nah orang yang melayani itu punya alarm yang lebih sensitif, lebih peka, lebih kenceng bunyi alarmnya, volumenya lebih gede ketika dia diperhadapkan kepada sebuah dosa yang ada di hadapannya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Orang yang melayani itu lebih peka, alarmnya itu bunyinya lebih kenceng, lebih sensitif. Dan itu akan membantu untuk menjaga orang itu supaya tidak mudah terhilang dari hadapan Tuhan.
Dan kalau kita masuk dalam ministry, dalam pelayanan, kita juga punya saudara-saudara seiman, itu akan membantu kita. Saudara-saudara seiman yang akan mengingatkan kita, yang akan menegur kita, yang akan mengoreksi kita. Saya ingat cerita dalam Alkitab yaitu kisah Rut dengan Boas. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Rut pasal yang kedua diceritakan bagaimana waktu Boas bertemu dengan Rut di ladang milik Boas. Boas berkata kepada Rut demikian, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Boas berkata kepada Rut, tetap dekat penjaga-penjagaku, pengerja-pengerjaku di sini. Karena mereka ikut menjagamu. Mereka supaya engkau jangan diganggu orang. Supaya engkau jangan disusahi oleh orang lain. Jangan pergi kemana-mana, tetaplah di sini. Dekat dengan pengerja-pengerjaku. Ketika kita melayani Tuhan, kita sadar atau tidak sadar kita berada dalam sebuah radar. Atau sebuah CCTV keluarga rohani. Di mana semua gerak-gerik kita terpantau, termonitor. Sehingga kita menjadi lebih sulit kalau kita mau melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Waktu melenceng sedikit, saudara-saudara seiman yang dekat dengan kita, mereka akan mengingatkan kita. Sehingga kita luput dari yang namanya dosa. Itu sebabnya melayani itu baik untuk Anda dan untuk saya. Katakan serving looks good on you. Serving looks good on me. Serving itu baik untuk kita. Amin. Yang berikutnya, alasan yang ketiga, kenapa kita melayani Tuhan? Yang ketiga, melayani Tuhan adalah bentuk deklarasi iman kita. Deklarasi iman percaya kita kepada Tuhan. Apa maksudnya? Saudara begini, salah satu alasan yang paling sering saya jumpai ketika meminta atau mendorong orang untuk terlibat lebih jauh di dalam melayani Tuhan. Ayo dong kamu ikut Servolution, kamu daftar yuk dalam pelayanan, katakanlah misalnya teman-teman di Praise and Worship, Anda bisa melayani sebagai usher, sebagai espro yang mengatur ibadah, atau Anda bisa mendaftar sebagai seorang pendoa, atau mungkin Anda diminta menjadi seorang CG leader, menjadi seorang pemimpin di dalam kelompok sel. Maka jawaban yang paling sering saya dengar itu adalah, saya sibuk. Itu adalah top 3 jawaban. Kalau kita lihat top 3 jawaban orang, maka jawaban yang paling sering orang kemukakan adalah, saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Begini, seringkali kita ini mencurahkan segenap kekuatan kita, segenap daya kita, semua resources yang kita punya, kita curahkan semua waktu yang kita miliki untuk perkara-perkara di dunia ini. Kita kerja keras, kita berusaha, kita berdagang, kita buka toko kah, kita kejar karir di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, kita kejar karir itu sedemikian rupa. Dan oleh karenanya kita harus lembur sampai malam hari, demi supaya kita bisa mencapai posisi tertentu, demi supaya saya bisa menghasilkan uang tertentu, demi supaya apa? Demi supaya masa depan yang lebih baik. Atau mungkin kita adalah seorang ibu rumah tangga yang harus urusi semua urusan rumah tangga dari pagi bangun, siapkan sarapan, urusi anak-anak sekolah, sampai pulang. Belum lagi harus mengajar, mendidik anak-anak, menemani mereka sekolah karena online, membantu mengerjakan atau membantu mengarahkan waktu membuat PR dan lain sebagainya. Dan kita bilang, kita gak punya waktu.
Nggak ada yang salah dengan semua yang saya ceritakan tadi. Tidak ada yang salah dan itu memang perlu dan itu memang benar. Sudah seharusnya kalau kita memang anak Tuhan, kita harus kerja tuh excellent. Saya tidak mengajari Anda untuk jadi orang yang mediocre. Jadi orang yang rata-rata, kerja asal-asalan. Jadi orang yang kerja tanpa visi, tanpa ambisi. Saya tidak berkata kepada Anda bahwa keluarga itu tidak penting. Saya tidak berkata bahwa family time, waktu buat keluarga itu tidak penting. Saya tidak berkata ayo telantarkan keluarga, tidak perlu perhatikan suami, istri, tidak perlu mendidik anak, tidak perlu mengajari anak. Saya tidak berkata demikian. Tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa kalau kita ini hanya hidup dengan cara seperti yang tadi saya kemukakan itu, maka sesungguhnya kita hanya hidup mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan sama sekali. Kalau kita hidup hanya dengan seperti pola yang tadi saya ceritakan, maka sesungguhnya kita hidup itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan sama sekali. Mazmur 127 ayat pertama berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, if it is not the Lord who built a house, the builders are wasting their time. Mereka hanya wasting waktu mereka. Dan dikatakan if it is not the Lord who watches over the city, the gods are wasting their time. Kontras bukan? Kita merasa kita curahkan semua waktu, semua daya, semua tenaga, segenap kekuatan kita. Tapi Alkitab berkata jika tak ada Tuhan di dalamnya, sesungguhnya kita sedang buang-buang waktu kita. Kita wasting our time. Ayat ini memberi saya pengertian bahwa sekalipun saya berusaha mati-matian, jika bukan Tuhan, maka sia-sialah semuanya itu. Sekeras-kerasnya saya bekerja, katakanlah ekstrim, saya kerja 24 jam. Tak ada garansi bahwa saya akan berhasil jika tak ada Tuhan di dalamnya. Sehebat-hebatnya kita menjaga, mendidik, merawat anak-anak kita, meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Tak ada garansi bahwa anak-anak kita menjadi anak yang baik dan berhasil di kemudian hari. Jika tak ada Tuhan di dalamnya. Meskipun saya mencurahkan semua waktu saya, mencurahkan segala yang saya bisa secara penuh, secara all out, akan ada hal-hal yang tak terprediksi, akan ada hal-hal yang tak terkontrol, yang tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kalaupun kita curahkan semua yang kita bisa, pertanyaan saya, perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang uncontrollable, unpredictable, tetap bisa terjadi bukan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jadi kalau jika memang demikian, mengapa saya harus hidup sedemikian sibuknya? Seolah-olah saya tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. Jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah. Itu artinya demikian. Di tengah-tengah kesibukan saya tidak boleh lagi hidup egois. Saudara setuju? Jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah. Artinya, di tengah-tengah kesibukan saya tidak boleh lagi hidup hanya demi kepentingan diri sendiri. Hanya untuk kepentingan diriku dan diriku. Tetapi sekarang saya mengerti di tengah-tengah kesibukan saya juga mau memberikan waktu untuk kepentingan Tuhan.
dan kerajaannya. Karena sesungguhnya ketika saya melayani Tuhan, ketika saya memberi waktu saya untuk Tuhan, maka saya sebenarnya sedang mendeklarasikan sebuah iman. Sebuah iman yang percaya penuh kepada Allah yang aku sembah, kepada Allah yang aku layani, bahwa Allah yang aku sembah itu juga Allah yang akan menolongku. Dia juga adalah Allah yang akan memeliharaku. Dia juga adalah Allah yang akan menjagaku. Dia Allah yang tak akan biarkan aku. Itu sebabnya melayani adalah sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan iman di dalam hidup kita. Saya melayani karena saya percaya kepada Tuhan. Saya melayani itu artinya saya tidak mau hidup hanya dengan kekuatan saya. Tapi ketika saya melayani, saya sedang menyatakan saya percaya penuh kepada Allah, kepada Raja di atas segala raja itu. Yang kalau saya melayaninya dengan sepenuh hati, Dia tak akan pernah tinggalkan hidupku. Saya bekerja tentunya tetap dengan excellent. Saya menjaga anak, saya membangun keluarga tentunya dengan segenap kekuatan yang saya miliki. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu pun, saya juga tak mau menjadi orang egois. Saya juga tidak mau menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Sebab itu saya melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani Tuhan, walaupun secara hitungan waktu ada yang dikorbankan, ada yang terhilang seolah-olah. Namun saya percaya apa yang seolah-olah hilang itu sesungguhnya tak akan pernah hilang. Karena Tuhan pasti akan mengembalikannya di dalam hidupku dengan berbagai hikmat dan berbagai caranya Tuhan. Itu sebabnya poin yang terakhir, pada akhirnya melayani Tuhan itu selalu berujung pada berkat dan penyertaan Tuhan. Melayani Tuhan itu selalu ujung-ujungnya adalah berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan tak akan pernah rampas apapun dari hidupmu dan hidupku. Apapun yang kita rasa seolah-olah hilang tadi itu loh. Waktu kerja hilang, waktu keluarga hilang, percayalah Tuhan akan kembalikan. Waktu untuk kumpul sama teman-teman kita terasa hilang, Tuhan akan kembalikan. Belajar dari kehidupan Naomi. Naomi ketika lari dari tanah Israel dan dia lari ke tanah Moab. Apa yang terjadi kepada Naomi di Moab? Dia kehilangan suami. Dia kehilangan 2 anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi ketika Naomi ini mendengar bahwa Allah telah memperhatikan umatnya, apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi berkemas-kemas, Naomi bersiap-siap dan memutuskan untuk berangkat pulang ke Bethlehem. Keputusan Naomi untuk pulang ke Bethlehem itu berujung manis loh. Naomi awal mulanya waktu dia memutuskan pulang ke tanah Israel, dia berpikiran bahwa Allah itu sedang menekan hidupnya. Bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit di dalam kehidupannya. Tapi coba lihat di Rut pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat. Apa yang terjadi dengan Naomi. Rut 4 ayat 16 dikatakan dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, Naomi mengasuh anak itu. Tentunya ini bukan anak kandung Naomi. Karena Naomi telah menjadi tua. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah anak dari Rut dengan Boas. Naomi mengasuh anak itu. Dan tetangga-tetangga perempuan berkata kepada Naomi, akhirnya Naomi punya anak laki-laki lagi. Mereka menamai anak itu Obed. Ia ayah Isai dan kakek Raja Daud. Obed adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Coba lihat, Naomi kehilangan 2 anak laki-lakinya plus suaminya. Namun ketika ia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, ke tanah Israel. Ujungnya selalu berakhir dengan manis. Percayalah Tuhan itu paling pintar kalau urusan mengembalikan. Karena sesungguhnya
Dia tak pernah ambil apapun dari hidupmu dan hidupku. Karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang baik. Karena sesungguhnya Dia adalah Bapa yang baik. Kalaupun Dia minta Anda dan saya untuk melayaninya, percayalah ujung-ujungnya itu hanya untuk kebaikanmu dan kebaikanmu. Kalaupun Dia minta Anda untuk melayaninya, percayalah ujungnya selalu berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita bangkit berdiri, kita masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, katakan satu hal yang kurindu. Ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekatmu. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi Dirimu. nyanyikan ulang yuk lagu ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. sekali lagi lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku
Terima kasih Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap kita kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Letakkan tangan kanan kita di dada. Hina makara labara 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 sabara. Hina makara labara 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 labara. Syamakara labara labara. Aku berdoa urapan yang baru Tuhan beri. Hisyabakara takara marala barala barala barala. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap kita dipakai olehnya. Aku berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Dari tempat ini Tuhan lahirkan orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Muncul orang-orang yang hebat, muncul orang-orang yang luar biasa. Aku berdoa dalam nama Yesus, muncul pemimpin-pemimpin yang hebat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jadikan kami orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya hari ini, tapi mulai hari ini sampai di ujung hidupku, sampai di masa akhir hidupku Tuhan. Aku mau melayanimu, aku mau mencintaimu Tuhan. Dalam nama Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari semua berdoa dengan bahasa lidah. Syana makara bayara. Syana makara bara bara bayara bara. Pakai hidup kami ya Tuhan. Syara makara bara baya syara bara bara. Syana makara bayara bara. Pakai hidup kami Roh Kudus. Pakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai kami sekarang ya Tuhan untuk melayani-Mu di dalam nama Yesus. Kasih lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, mantraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami di dalam nama Yesus. Biar api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar kami, sehingga setiap kami punya kerinduan melayani Tuhan dengan sebuah passion, dengan sebuah cinta, dengan sebuah hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga setiap kami bisa dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, mantraikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya.
making disciples, transforming lives.